Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi atau berita tentang CPNS terkait tentang jika hasil nilai tes sama, ini aturan penentuan kelulusan CPNS 2019. Sebelum kita masuk kepada beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari kompas.com. Rangkaian kegiatan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 akan segera berakhir. Berdasarkan jadwal yang tertera dalam Surat Kepala BKN nomor K26/30/5 116/4/99. Seluruh tahapan seleksi, yaitu hingga seleksi kompetensi bidang atau SKB, telah selesai digelar. Pengolahan hasil SKD dan SKB pun telah dilakukan pada 8 sampai dengan 18 Oktober 2020. Adapun rekon integrasi hasil SKD dan SKB dilakukan pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Nah, teman-teman, jadi ini adalah bentuk rangkaian kegiatan CPNS tahun 2019 ya, mulai dari kemarin itu tes seleksi SKB ya. Kemudian sudah selesai yaitu pada tanggal 1 September sampai dengan 12 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan hasil SKD dan SKB, yaitu dilaksanakan pada 8 sampai dengan 18 Oktober 2020, berarti sudah selesai. Kemudian integrasi hasil SKD, rekon integrasi hasil SKD dan SKB dilakukan pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 dan ini juga sudah selesai. Oke, kemudian dengan demikian, jadwal yang tersisa adalah untuk penyampaian hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan usul penetapan NIP. Nah, jadi tidak lama lagi teman-teman, jadi hanya tunggu proses yang di akhir-akhirnya saja, ya, pengumuman, kemudian usul NIP. Nah, lantas bagaimana proses penentuan kelulusan CPNS 2019 ini? Nah, jadi bagaimana prosesnya? Ya, kita akan simak baik-baik penentuannya. Nah, jadi ini penentuan kelulusan ini berdasarkan Twitter dari ASN Kini Beda. Ini adalah Twitter dari BKN ya, BKN Goid. Itu tepat men-tweet sebuah statusnya itu pada 24 Oktober 2020. Nah, katanya, Sobat BKN, setelah sekian lama kalian berusaha, berdoa, dan mengerahkan segala kemampuan kalian untuk mengejar cita-cita menjadi abdi negara. Kini, penantian kalian tinggal menunggu waktu. Nah, teman-teman, jadi kita akan lihat ya ini jadwal seleksi formasi tahun 2019. Nah, jadi bentuk dari kegiatannya, yang pertama sekali adalah verifikasi data hasil SKD dan SKB, yaitu pada 27 sampai dengan 30 Juli 2020 sudah selesai. Kemudian pengumuman dan pendaftaran ulang SKB yaitu 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 selesai. Kemudian pencetakan kartu ujian SKB yaitu pada 8 Agustus 2020 selesai. Kemudian penjadwalan SKB yaitu 10 sampai dengan 14 Agustus 2020 selesai. Kemudian pengumuman pelaksanaan jadwal SKB 18 Agustus 2020 selesai. Kemudian pelaksanaan SKB 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 selesai. Kemudian
pengolahan hasil SKD dan SKB, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 18 Oktober 2020. Selesai. Kemudian rekon integrasi hasil SKD dan SKB, yaitu tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Selesai. Kemudian penyampaian hasil rekon dari BKN ke instansi, yaitu tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2020. Ini sedang berlangsung, teman-teman. Jadi ini yang sudah dikelar, yaitu sampai dengan rekon integrasi hasil SKD dan SKB. Nah, ini hari ini tanggal 26 ya Oktober, tepatnya, yaitu penyampaian hasil rekon dari BKN ke instansi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi. Ini akan berlangsung ya, yaitu tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian masa sanggah itu akan ada pada 1 sampai dengan 3 November 2020. Ini akan berlangsung juga insya Allah. Kemudian usul penetapan NIP juga akan berlangsung ya, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2020. Dan ini adalah jadwal seleksi CPNS formasi tahun 2019 sesuai dengan surat Kepala BKN nomor K26-30 garis miring 5 116-4 garis miring 99 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2020. Nah, dalam unggahan terbaru di media sosial resmi BKN disebutkan bahwa pengolahan hasil SKD dan SKB didasarkan pada dua prinsip. Yang itu yang kita akan lihat, yang pertama, pembobotan nilai SKD dan SKB adalah 40% dan 60%. Ini maksudnya SKD 40%, SKB 60%. Oke, jelas. Kemudian dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai SKB. Nah, teman-teman, ini ada yang terbaru bahwasanya dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot nilai paling rendah 50% dari nilai SKB. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti kan kalau 50% dari nilai SKB, berarti kalau nilai maksimalnya 500, otomatis harus ada nilai 50%-nya 250, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita akan lihat jika hasil akhir sama. Nah, jadi kita akan lihat nih seperti apa, teman-teman ya. Kemudian, apabila setelah dilakukan integrasi nilai SKB dan SKD dan hasil akhir dari sejumlah peserta sama, penentuan kelulusan didasarkan pada prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Aturannya bisa dilihat di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019, kata PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Pariono saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu 24 Oktober 2020. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip dan penentuan kelulusan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini yang dilihat ya, kalau misalnya nilainya sama, yang pertama sekali nilai total hasil SKD lebih tinggi. Nah, jadi nilai SKD-nya ini harus lebih tinggi. Siapa nilai SKD yang paling tinggi gitu ya. Kemudian apabila nilai SKD-nya masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan, mulai dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum atau TIU, kemudian tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, jadi ini penentuan kelulusan akhir didasarkan pada berurutan. Jadi yang tertinggi dulu mulai dari TKP, kemudian TIU nilainya yang tinggi, kemudian TWK. Kemudian apabila ini masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan diploma atau sarjana atau magister. Sedangkan untuk lulusan SMA atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata
yang tertulis di ijazah, teman-teman. Nah, ini kan mulai dari yang pertama sekali adalah SKD ya, harus lebih tinggi. Kalau sama juga kemudian ada penentuan lain, yaitu dinilai dari yang harus tinggi adalah TKP yang paling tinggi, kemudian TIU dan TWK. Kemudian masih sama, kemudian didasarkan pada IPK. Nah, itu IPK. Kemudian masih sama juga, kemudian penentuan kelulusannya didasarkan pada usia yang tertinggi. Misalnya ada usia yang lulus 23 tahun sama 25 tahun, maka yang diambil adalah 25 tahun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat masa sanggah. Nah, setelah proses penentuan kelulusan dilakukan dan pengumuman disampaikan, para peserta seleksi CPNS 2019 pun akan diberi masa sanggah. Masa sanggah dapat digunakan untuk mengakomodasi pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan masing-masing instansi. Adapun pengumuman hasil CPNS dijadwalkan pada 30 Oktober 2020. Nah, sudah dekat teman-teman, ini sudah Senin ya, 26 Oktober. Tinggal menunggu 4 hari lagi. Masa sanggah itu nanti setelah pengumuman. Masa sanggah 1 sampai dengan 3 November 2020, kata Pariono. Nah, jadi setelah adanya pengumuman, kemudian baru dibuka masa sanggahnya, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2020. Seluruh peserta CPNS yang dinyatakan lolos SKD dan telah mengikuti SKB diperbolehkan melakukan penyanggahan hasil. Nah, jadi ini hasil ya. Nah, jadi kalau bisa sanggahlah hasil yang dapat merubah hasil akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, unsur yang dapat disanggah meliputi hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Misal, hitung-hitung peserta bahwa nilainya tidak masuk dalam ranking yang diterima sesuai dengan formasi, tapi ternyata tidak. Nah, jadi dia udah cari sendiri nilainya itu masuk ya, sesuai dengan integrasinya itu masuk ke dalam SKD, integrasi SKD dan SKB, bahwasanya nilainya itu cocok dan masuk dan dia itu bisa menjadi nilai yang tertinggi. Namun dia tidak masuk. Nah, itu boleh disanggah. Nah, Pariono mengatakan sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada SSCASN. Mekanisme pelaporan akan tersedia dan dapat diakses setelah pengumuman. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita buka portal SSCASN itu nggak bisa dibuka. Nanti dia akan dibuka pada tanggal 1 November ya, mungkin karena setelah pengumuman gitu teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Dan teman-teman ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.